bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau yang selalu memberikan pengharapan yang baru untuk setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Urapi setiap kami mau membuka hati kami yang lebar supaya Tuhan berbicara kepada masing-masing setiap kami. Dan ketika kami menerima firman Tuhan, firman itu bukan hanya menjadi informasi saja, tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Kami hidupi dalam hidup kami. Urapi Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk sampaikan dulu kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, saya pengen disayang sama GBI Jatinegara ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Nama saya itu Marsha Manopo dan selalu kalau ada nama Manopo di belakang ada dua pertanyaan. Yang pertama biasa dari baby boomer, siapanya Jimmy Manopo ya. Jimmy Manopo itu band The Rollies dulu. Lagunya tuh kayak gini Bapak Ibu Saudara. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Nah itu lagu papa saya tuh. Telah bersemi karenamu. Tunjuk Tuhan aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Hati yang suram kini tiada lagi. Telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu. Gitu dia Bapak Ibu Saudara ya. Oh jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan pada akhirnya saya pun dulu seorang musisi, seorang drummer. Dulu saya main buat Indonesian Idol, Marcelo Tahitu dan juga Pinkan Mambo yang sekarang jualan donat Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan cegat untuk menjadi hamba Tuhan. Istri biasanya yang jadi drummer ini biasanya ujung-ujungnya hamba Tuhan ya, berdoa aja ya, haleluya. Dan istri saya gak ikut bersama saya, dia ada di hati saya tetap ya, mendoakan saya ya. Kami berdua, kami menggembalakan di sebuah gereja Jakarta Selatan, namanya GBI KAC. Senang sekali Pak bisa terkoneksi dengan GBI Jatinegara. Kita percaya sekarang gereja Tuhan waktunya untuk bersatu ya saudara ya. Untuk sayang-sayangan bukan saing-saingan, haleluya. Nah hari ini kita akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Karena penting sekali untuk kita menyadari penyertaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara melihat kabar yang terjadi saat-saat ini. Oh Tuhan Yesus tolong. Kabarnya tuh selalu mencekam, selalu bikin deg-degan, bikin kita khawatir, takut dan lain sebagainya. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Sehingga kita yang tadinya percaya nih, jadinya takut lagi Bapak Ibu Saudara. Jadinya gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Tapi biarlah hari ini kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar sana, dunia memang tidak pasti. Tapi kita memiliki Tuhan yang pasti. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dari Filipi 4 ayat 4-7. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau terlihat terbaca, boleh kita sama-sama baca. Dengan suara keras ya Bapak Ibu Saudara ya. Biar semangat kitanya dan terdengar ke samping kiri dan samping kanan. Biar firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah menariknya waktu saya melihat tentang Filipi ini Bapak Ibu Saudara, Paulus memulai dengan kata-kata yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dia ulangi sekali lagi. Sekali lagi ya para jemaat ya, dia bilang begitu. Bersukacitalah dalam Tuhan melalui suratnya. Dan menariknya adalah Filipi cuma 4 pasal Bapak Ibu Saudara. Dan ketika 4 pasal itu kita baca, Paulus sering sekali menyebut kata-kata bersukacita, have joy, damai sejahtera. Dia sering sekali menyebut kata-kata itu. Lalu waktu kita baca, kita lagi berpikir kok ini seneng banget kayaknya Paulus ya. Biasanya kalau ada sukacita, damai sejahtera, ajakan untuk bersukacita, biasanya ada
latar belakangnya yang membuat dia sukacita. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Ada sesuatu nih, dan di Filipi banyak sekali Paulus menjelaskan dan menyebutkan kata-kata damai sejahtera, bersukacitalah. Dan ini salah satunya saudara. Saya jadi penasaran kenapa kok Paulus sukacita sekali ketika dia menulis surat untuk jemaat Filipi. Ternyata ketika kita lihat lagi saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi bukan pas lagi ada di mall saudara. Bukan pas lagi ngopi di Starbucks mungkin. Lagi ngopi di Kopi Kenangan. Tapi dia tulis surat ini, nextnya, ada ini ya. Nah, dalam penjara saudara. Latar belakang yang sepertinya kontradiksi banget saudara. Kok dia bisa tulis kepada jemaat di Filipi, bersukacita ya. Sekali lagi aku katakan ya, bersukacitalah. Misalnya saudara, kalau saya dapat surat dari jemaat Jatinegara, ya saudara saya lagi di penjara. Saya pasti akan bilang, tolong saya tidak bersalah. Tolong bebaskan saya, yang kenal orang dalam tolong. Bahkan mungkin jemaat Jatinegara juga akan bilang, kamu are you okay? Gimana kamu? Gimana di dalam sana? Dan itu adalah Epafroditus yang dikirim Filipi, jemaat Filipi untuk membantu pelayanan Paulus di penjara rumah. Tapi Paulus bilang, bersukacita ya. Saya kalau terima surat itu bingung saudara, bersukacita? Lagi dalam penjara. Kita aja lagi dalam mall, dalam toko, dalam apapun juga pikiran suka hilang saudara, setuju ya? Suka takut, suka gelisah, khawatir. Tapi Paulus dalam penjara dia healing saudara. Kita kadang di luar nih hilang saudara. Mikirin cicilan, mikirin apalah semuanya. Kok bisa Paulus dalam penjara dia tetap bersukacita ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Supaya apapun yang terjadi sukacita kita tetap bersandar pada Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan. Nah jadi kita bisa melihat penjara tidak membuat Paulus mundur dari Tuhan. Jadi kita bisa belajar bahwa sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan saudara, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Dan memang sebagai manusia wajar sih kadang kita takut ya saudara ya. Bahkan murid-murid Kristus pun ngalamin seperti itu. Ketika badai datang, Tuhan Yesus tertidur. Mereka fokus sama badainya itu, sama masalahnya itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus tertidur dibangunin sama mereka dan mungkin nadanya agak tinggi. Guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa. Sedap saudara. Karena mungkin panik dan lain sebagainya. Kalau saya lihat bahasanya sih kayak sedikit sarkas gitu ya, kayak sedikit kritik. Enggak peduli kalau kami binasa. Kayak gitu loh saudara. Tuhan Yesus bangun dan dia tenangkan. Dan terkadang kita sering banget pengen cepat-cepat masalahnya selesai. Tapi lupa siapa yang ada dalam perahu kehidupan kita. Sehingga itu yang buat murid-murid Tuhan panik dan kadang kita juga panik. Paulus melihat keadaan gak membuat hidupnya hilang sukacitanya saudara. Tapi seringkali sulit ya saudara ya. Kenapa sulit? Karena ada 3 hal ini saudara yang bikin sulit kita bersukacita dalam Tuhan. Yang pertama, seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup daripada keberadaan Yesus di dalam hidup kita. Contoh, orang tua Bapak terjangkit penyakit kanker. Sulit untuk sembuh. Kita akan sulit bersukacita, setuju ya saudara ya? Ya, keadaan membuat kita serasa Tuhan Yesus tuh hilang gitu saudara. Waduh bisnis gak lancar nih, aduh toko gak ada yang beli nih. Itu kadang membuat kita resah, takut dan gelisah saudara. Keadaan kadang membuat kita langsung gak percaya sama Tuhan. Yesus gak cukup nih. Kadang keadaan membuat kita butuh, saya perlu 7 langkah sukses untuk menggapai kehidupan. Sehingga Yesus kayaknya kurang buat kita. Saya tahu Yesus juru selamat saya, tapi saya perlu kunci-kunci itu loh. Nah waktu kita melihat keadaan, kadang fokusnya berubah. Dan ini sangat sulit dan wajar, kita semua pasti mengalaminya, termasuk saya saudara. Semuanya, pasti. Gak mungkin gak ada orang yang mungkin gak ada masalah, semuanya pasti ada masalah. Tapi biarlah hari ini kita bisa melihat Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita di dalam hidup kita. Haleluya saudara. Kenapa sulit untuk kita selalu bersukacita? Karena naik turun saudara. Karena keadaan yang kita lihat.
bukan keberadaan Yesus. Yang kedua, kenapa kita sulit bersukacita? Karena sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Contoh, siapa misalnya naik jabatan saudara. Siapa gak suka naik jabatan? Ada yang tidak suka naik jabatan? Tolong angkat tangannya saudara. Ketika kantor, selamat ya. Karena kamu bagus kerjanya, kamu naik jabatan tahun ini. Terus apa-apa naik jabatan? Saya pengennya di sini aja, gak usah naik jabatan. Naik gaji, saudara, siapa yang senang naik gaji saudara? Oh tentu senang dong, haleluya. Gak ada kita yang naik gaji, bos, dedikasi saya tinggi sama kantor ini. Saya gak perlu naik gaji. Pasti gak ada saudara. Yang single katakan ada yang single di sini? Sudah menikah semua ya, haleluya, 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 haleluya. Ya. Suatu waktu saya menggembalakan banyak anak muda saudara. Gereja kami banyak anak muda. Dia dan Kak, aku happy banget. Kenapa? Aku sekarang dapat pacar baru. Dia laporan saudara sama pendeta. Haleluya, saya seneng toh. Oh ya, ganteng Kak, kayak opa-opa Korea. Wih sedap saudara. Kalau dia minum kopi, kopinya kelihatan di leher Kak. Saking beningnya saudara. Wih. Dan ternyata saudara beberapa bulan kemudian saya tanya gimana? Kok gak dikenalin, gak datang ke gereja? Itu gak jadi Kak. Soalnya ternyata dia dekatnya bukan sama aku aja, tapi sama yang lain juga ada Kak. Ternyata ada di mana-mana saudara pacarnya ini. Dan itu membuat dia jadi bete. Nah karena sumbernya salah, sumbernya sama si opa-opa Korea ini, ketika opa-opa Koreanya ini mengecewakan, dianya jadi kecewa, sukacitanya hilang. Saudara bisa lihat itu, sumbernya salah. Apa sih yang bikin kita sukacita akhir-akhir ini? Nah itu kita bisa introspeksi saudara. Yang ketiga, kenapa kita sulit sekali punya sukacita sejati? Terlalu banyak memikirkan hal-hal buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan. Atau hati yang terluka. Kita tuh manusia sering banget melihat justru kesalahan orang lain di luar kebaikannya. Betul ya saudara ya, kebaikan udah dia lakukan banyak banget, ada satu kesalahannya langsung ini langsung sakit hati itu saudara. Dan hal-hal itu tuh terkadang membuat kita gak suka cita. Padahal banyak hal-hal kecil yang bisa bikin kita suka cita saudara. Contohnya bapak-bapak tuh tidak berbicara, setuju ya bapak-bapak ya, tapi di luar teras duduk minum kopi tuh, habis itu kopinya diseruput gitu saudara, habis itu ada apanya saudara? Ada itunya saudara. Nah itu tuh bisa mengucap syukur sebetulnya saudara. Coba kalau pas kesedek gitu saudara, sulit. Sekarang tarik nafas dalam-dalam bapak ibu saudara, buang saudara. Kan itu bisa kita ucapkan syukur karena kebaikan Tuhan ya, betul ya saudara ya. Coba kalau Tuhan tahan nafas kita 3 detik sekali saudara, selesai gitu saudara. Tapi hal-hal kecil seperti ini menandakan bahwa penyertaan Tuhan tuh ada dalam hidup saudara dan saya. Bilang kiri kanan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan melihat ini gambarnya itu seperti ini. Sukacita kita dapatnya dari dalam karena Kristus di dalam kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita saudara. Dunia memang gak pasti, tapi Tuhan kita pasti sekali lagi. Inilah caranya supaya kita mendapatkan sukacita yang sejati. Melewati setiap keadaan yang ada. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Bagaimana kalau saya bilang seperti ini saudara? Hanya Injil yang memampukan kita untuk terus beriman meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Kadang kita bersyukur ketika keadaan baik-baik aja. Ketika doa tidak seperti yang kita inginkan, kadang kita ngambek sama Tuhan. Kadang kita udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Bagaimana jika ternyata sukacita sejati justru kita dapatkan ketika keadaan kita lagi gak baik-baik saja. Tapi kita tetap bisa bilang, Tuhan terima kasih ya, Engkau baik. Apapun yang terjadi Tuhan Engkau berdaulat atas hidupku. Karena kalau tidak saudara, kasih kita sama Tuhan itu kayak transaksional saudara. Kayak perdagangan gitu sama Tuhan. Nanti saya akan ke sana ya saudara ya. Dan ternyata Paulus gak berhenti sampai situ aja, dia ajarkan gimana sih caranya supaya kita memiliki sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama,
Dia tulis di Filipi 4 ayat 6, saudara. Ini teks yang tadi kita baca ya, kita akan telusuri bagaimana Paulus mengajar tentang memiliki sukacita, have joy. Nah, yang pertama adalah Filipi 4 ayat 6, doa dan ucapan syukur. Katakan doa dan ucapan syukur. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bilang kiri kanan saudara, jangan khawatir. Paulus bilang begini, minta gak apa-apa loh. Setiap permohonanmu sampaikan sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, apapun kerinduanmu, apapun isi hatimu, apapun yang kamu mau, apapun keinginanmu sampaikan kepada Allah. Dalam apa? Doa. Tapi yang orang Kristen suka lupa adalah ucapan syukur. Karena doa seringkali kita jadikan kayak mantra supaya justru bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak kita yang jadi. Ada beberapa orang di sana, oknum ya saudara ya, mereka puasa. Tapi ketika doanya gak dijawab sama Tuhan, mereka mulai komplain sama Tuhan. Aku udah puasa Tuhan, aku udah melayani, tapi masa doaku dijawabnya yang lain. Saudara pernah gak ngalamin, saudara berdoa untuk A, tapi Tuhan Yesus jawab yang lain. Saudara pernah ngalamin itu? Pernah kayaknya ya. Dan sering kali kita komplain sama Tuhan, kenapa? Gak ada ucapan syukur. Karena ternyata selama ini yang orang Kristen maunya hanya hasil doanya aja, bukan Tuhannya saudara. Sehingga kalau hasil doanya dia doakan dan tidak terjadi, dia marah sama Tuhan. Jadi selama ini ternyata banyak orang berdoa cuman pengen hasilnya untuk diri sendiri. Tapi bukan Tuhannya yang dia cari. Hasil doanya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Haleluya. Di sini semua mencari Tuhannya. Yang percaya katakan. Ya, haleluya. Terkadang gitu, hati kita tuh licik sama Tuhan. Manusia tuh terkadang hatinya, bukan terkadang, sering kali hatinya licik. Bahkan saudara pernah dengar doa ini enggak? Tuhan, kalau bisnis saya lancar, saya janji akan melayani Tuhan. Ih, bagus doanya saudara ya. Bagus sih. Tapi ternyata di situ jiwa perdagangannya tuh di situ saudara. Kalau bisnis saya lancar, saya mau melayani Tuhan. Kalau bisnisnya enggak lancar, enggak berarti ya. Nah kita akan melihat bahwa ternyata kasih kita sama Tuhan tuh masih transaksional, masih terbatas, masih bersyarat saudara. Makanya Paulus bilang harus ada ucapan syukur. Jadi gak jadi Tuhan Yesus tetap baik, haleluya. Sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan ekspektasiku, ataupun tidak sesuai, saya tahu Tuhan Yesus tahu yang terbaik dalam hidup saya. Sehingga itu sukacita akan terus ada karena kita percaya apapun yang terjadi Tuhan tahu kok yang terbaik dalam hidup saya. Firman Tuhan tuh bilang begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membukakan pintu dan orang lain tidak dapat menutupnya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menutup pintu dan orang lain tidak dapat membukanya. Sehingga saudara di sini kita bisa belajar bahwa ketika pintu dibukakan sama Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika pintu ditutup sama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Aminnya fales saudara. Karena terkadang doa tanpa ucapan syukur, kita tuh pengen banget doa kita terjadi. Tuhan Yesus ngajarin doa kayak gini saudara. Bapa kami yang di surga, wah ini udah bagus banget. Karena menunjukkan hubungan tuh saudara, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan siapa saudara? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi kan terkadang yang kita pengen, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku. Kayak lagu Krisdayanti saudara. Jika Tuhan mau begini, robahlah semua. Disuruh robah saudara. Seperti yang ku mau. Ih keren. Tapi biarlah kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Tuhan jadi gak jadi, biar kehendakmu jadi dalam hidupku. Haleluya, yang mau katakan? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. So doa dan ucapan syukur. Harus ada ucapan syukurnya. Kalau enggak ternyata hubungan kita sama Tuhan hanya sebatas transaksional. Tuhan tuh cuma jadi pesuruh aja buat kita. Ini dong, kasih ini dong, itu dong, jagain ini dong, ini dong. Padahal dia yang Tuhan, kita yang hamba saudara.
Dan doa dan ucapan syukur membuat kita tahu bahwa ya sesuai tidak sesuai ekspektasi, saya percaya Tuhan tetap pegang tangan saya kok. Saya gak akan dibiarkan tergeletak. Haleluya. Doa dan ucapan syukur. Yang kedua, kita lanjutkan di ayatnya berikutnya saudara. Yang kedua tuh ayat di 7 sampai 8. Kita baca sama-sama lagi ya saudara ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, setelah kita berdoa dan mengucap syukur, yang kedua adalah menjaga pikiran atau menguasai pikiran kita kepada Kristus. Katakan menguasai pikiran. Menjaga pikiran. Tuhan tahu manusia bermasalah di sini sama di sini. Sangat bermasalah saudara. Kita sering banget asumsi-asumsi negatif muncul sehingga membuat hati kita panas, terbakar, pahit, marah, dan lain sebagainya saudara. Bayangkan saudara, ada orang keluar gereja gara-gara gak disyalomin sama Asyir. Oh Tuhan tolong. Mungkin Asyir lagi sibuk saudara ya, siapin banyak sesuatu. Dia kok dia masuk gereja terus kok gak ada yang syalomin saya ya. Gereja macam apa ini? Gak ada penerimaannya. Saudara, keluar dia. Jangankan begitu, kami tahun lalu baru bentar lagi Natal juga ya, saudara nggak kerasa ya, ini Paskah, ya Paskah lah, ada Paskah. Tapi waktu itu ini kejadiannya Natal saudara tahun lalu. Ada satu anak kasih ide di grup, kan biasa kalau Natal ada panitia Natal, terus ada grup WhatsApp tuh saudara. Ada satu anak yang ngasih ide di Natal, gimana kalau Natal kita begini. Nggak ada yang gubris saudara. Dan ketika gak ada yang gubris, tiba-tiba dia keluar grup. Gitu. Wah, hilang tanpa berita saudara. Terus saya sebagai gembala tuh saya harus tanya, kenapa nih anak keluar aja? Mungkin yang lain lagi kerja atau apa saudara, saya tanya, kenapa kamu keluar dari grup panitia? Terus dia bilang begini, lihat ya saudara, dia bilang, untuk apa aku ada di dalam grup kalau tidak ada yang peduli sama saya? Sedap saudara. Lihat saudara, pikiran, hati bermasalah saudara. Makanya Paulus bilang supaya sukacita kita terjaga, kuasai pikiran kita hanya kepada Kristus. Karena ayat 7 bilang begini, dia bagus sekali jelasinnya, damai sejahtera Allah. Nah artinya ini bukan damai sejahtera kita saudara. Ini damai sejahtera yang Allah punya. Keren ya, yang Allah punya dikasih buat kita. Ini loh. Kenapa begitu? Karena di situ ada tertulis yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, keren bahasanya, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Menarik sekali ini saudara, damai sejahtera Allah dikasih buat kita untuk memelihara hati kita yang sering panas, pikiran kita yang sering kacau, tapi semuanya dipelihara di dalam Kristus Yesus ketika kita menguasai pikiran kita. Ayat 8 dia perjelas lagi saudara. Jadi gini loh saudara-saudara. Intinya begitu, Paulus bilang begini. Jadi intinya gini saudara-saudara, semua yang benar. Siapa yang benar saudara? Semua yang benar. Tapi saya percaya kebenaran sejati hanya terdapat pada Kristus Yesus. Kebenaran yang absolut. Semua yang mulia, Tuhan kita mulia. Semua yang adil. Yang adil siapa saudara? Tuhan Yesus. Keadilan buat kita kayak gimana? Kalau kamu baik sama saya juga baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahatin saya, zoom in, zoom out gitu saudara. Kamu gak tahu siapa saya. Saya bisa lebih jahat dari kamu. Itu manusia saudara. Tapi di sini gak ada, sekali lagi, haleluya. Di luar sana saudara. Keadilan buat kita tuh gitu, jangankan gitu. Saya aja tadi bertobat saudara, saya rumahnya di Bogor saudara. Dan ketika kesini tuh di jalan alternatif Sentul itu kan ada jalanan besar, tiga jalur gitu saudara, 3 jalur arah sana, 3 jalur arah sini. Lalu ada putaran balik karena saya mau masuk tol nih, pas saya putar balik ada Pak Ogah di situ saudara. Dan Pak Ogahnya saya rasa kurang profesional saudara, karena harusnya ketika kita putar balik kan
Dia nahannya kendaraan yang lagi di sana ya saudara. Tunggu, stop. Baru saya bisa lewat gitu. Tapi ini enggak saudara. Waktu saya dari situ dia cuman terus dengan kaleng koinnya itu terus kecerek terus Pak, terus. Jadi saya yang harus begini, saya pikir kurang profesional nih orang ini. Pada akhirnya jiwa transaksional itu muncul. Ngapain saya kasih kalau kamu nggak kerja? Gitu saudara ya. Manusia ya. Tapi di sini nggak ada saya doang saudara, saya. Di sini tidak, saya saja dan orang yang ada di luar. Waduh iya transaksional kita. Ternyata tanpa disadari kita begitu. Adil buat Tuhan seperti ini saudara. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang harusnya mati dan binasa. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia, jadi manusia, disiksa, mati di kayu salib. Dan dia dibangkitkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keren ya Tuhan kita ya. Itu keadilan buat Tuhan. Tanpa ada jaminan kita mau bertobat atau enggak setiap hari. Tanpa ada jaminan kita mau mesbah keluarga enggak tiap hari. Tanpa ada jaminan kita mau baca Alkitab enggak setiap hari. Tuhan enggak bilang, kalau kamu enggak mau baca Alkitab setiap hari, saya enggak mau mati buat kamu. Nah itu manusia saudara. Tapi kasih Tuhan enggak seperti itu ya. Jadi keadilan buat Tuhan, dia yang mati buat kita, menanggung setiap dosa-dosa kita. Tangannya gini dulu yuk saudara, yuk gini saudara, yuk. Haleluya. Jangan digeser ya saudara, gini aja, gini. Jangan digeser, beda cerita kalau digeser saudara ya. Angkat ke atas, bilang Tuhan Yesus, terima kasih ya buat cintamu yang tidak bersyarat. Wah ini. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Semua yang adil, lanjut ya saudara. Semua yang suci, karena masih ada 72 poin, gak apa-apa ya saudara, 72 poin. Enggak kakak, sedikit lagi. Semua yang suci, semua yang manis, aduh cinta Tuhan kita tuh manis sekali saudara. Siapa di sini suka martabak manis saudara? Terang bulan, coklat kacang wijen, coba tolong angkat tangannya. Pakai Wisman saudara, tolong angkat tangannya. Gak ada ya. Yang keju deh, keju, tim keju. Wah kalah, coklat kacang wijen kalah di gawat nih. Nah saya tuh suka coklat kacang wijen, istri saya suka keju. Jadi kami gak pernah berantem tuh saudara tentang martabaknya. Jadi pas diangkat, gitu ya saudara ya. Karena coklat kacang wijen adalah martabak termanis dalam hidup saya. Dan terindah dalam hidup saya. Jadi ketika dibuka mau yang keju manggil-manggil juga. Sini makan aku, keju aku dari Belanda, mentega aku lumer, mari makan aku. Jadi lapor ya saudara ya, enggak ya. Tetap karena coklat kacang wijen yang terindah, saya akan ambil yang coklat. Iya selesai saudara, selesai saudara. Karena itu yang terindah. Paulus mau bilang begini, kalau kita sudah merasakan cinta Tuhan yang paling manis. Kalau cinta Tuhan Yesus adalah cinta yang termanis dalam hidup saudara dan saya. Dunia mau nawarin apapun dengan keindahannya, saudara gak akan mau. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita dong Bapak Ibu Saudara. So kita harus kecap kebaikannya Tuhan. Itu yang buat sukacita sejati saudara. Nextnya, semua yang sudah didengar Injil, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang terakhir, wah saudara senang kata-kata terakhir ya. Yang kuat dilemahkan, yang lemah dikuatkan, terbeban berat diangkat ya. Saya biasa kalau khotbah di gereja tiap ada yang terakhir, langsung wah asik nih. Yang terakhir, tapi di sini yang terakhir, ya gitu semua Pak di sini Pak, keren banget sini, aduh haleluya. Yang terakhir, ini terakhir saudara, di ayat 9 terakhir ya, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Yang terakhir adalah melakukan firman. Selesai. Itu membuat sukacita sejati. Firman Tuhan bilang jangan takut. Sering banget kita takut. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Sering banget kita khawatir. Lakukan. Firman Tuhan bilang ampuni. Sering banget kita gak ampuni. Firman Tuhan kasihi. Susah Tuhan mengasihi dia. Dulu dia jahat banget sama saya. Ampuni, susah Tuhan. Dia udah minjem duit sama saya. Udah 4 kali gak diganti-ganti. Ketika saya nagih galakan dia Tuhan. Masih gereja lagi, oh Tuhan tolong. Bahkan nyanyi lagi. Bersamamu Bapa, angkat tangan. Saya dalam hati dari belakang, bersamamu, sama gue aja dulu lo bayar. Gitu, saudara. Karena belum bayar saudara. Tapi saudara, firman Tuhan bilang, ampuni, ya ampuni. Haleluya. Kayaknya sih simple gitu ya lakukan, tapi kadang sulit loh saudara.
Tapi itu justru obatnya. Ketika kita melakukan firman, lega saudara. Ketika kita udah ampuni, lega. Kadang orang gak ngampuni tapi cuman menghindar saudara. Ada satu waktu, ada selisih di jemaat. Tiba-tiba, ini gereja lainnya, gereja saya baru 1 kali ibadah saudara. Kebetulan orang ini cerita saudara. Sebel banget sama itu, katanya anak Tuhan gini. Ya udah, kamu ampuni aja sih. Gak bisa kalau dia yang salah gini. Singkat cerita, tiba-tiba dia datang lagi. Pastor, saya sudah ampuni. Oh gitu, gimana caranya? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Ya jadi saya tahu, untuk menjaga ketenangan hati saya udah ampuni dia. Oh ya, terus sekarang gimana? Ya sekarang pokoknya ginilah pastor, saya tahu dia ibadah pagi, jadi saya datang ibadah siang. Begitu saudara, menghindar ternyata. Itu bukan mengampuni, tapi sekali lagi ini di luar sana saudara ya. Di sini semuanya saling mengampuni, saling mengasihi. Amin. Fales aminnya nih saudara nih. Ya, melakukan firman saudara, selesai. 3 hal ini saudara. Tapi yang menarik, kenapa penyertaan Tuhan kita perlu sadari saudara. Supaya sukacita sejati itu ada, kita gak dilanda ketakutan, kegelisahan. Karena di ayat ini Paulus bagus sekali menjelaskan tentang penyertaan Tuhan. Ini dia. Apa bedanya ayat 7 sama ayat 9 saudara. Saya boleh undang pemain musik untuk maju ke depannya, sudah mau selesai. Biasanya kalau ada musik kan udah mulai mau selesai ya Pak ya, betul ya. Iya. Kadang kalau kelamaan pemusiknya udah maju duluan nyindir gitu. Udah mau habis nih gitu saudara. Saudara, lagu tadi boleh bersamamu Bapak ya. Filipi saudara, apa bedanya ayat 4 dan ayat yang ke-7 saudara? Bedanya tuh seperti ini, ayat 4 itu kayak gini saudara. Ayat 4 kan bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini tadi yang saya bilang adalah damai sejahteranya Allah. Nah saudara, saya mau kasih contoh sedikit ya saudara ya. Mungkin, brother yang main gitar aja boleh bantu sebentar ke depan. Wih, tepuk tangan dong buat brother kita. Cukup saudara, cukup. Jangan panjang-panjang biar gak sombong saudara ya. Haleluya. Siapa namanya bro? Petrus, wih nama Alkitab sekali saudara ya. Haleluya Petrus. Nah ini ayat 7 saudara. Saya mau jelaskan kenapa penyertaan Tuhan perlu kita sadari. Karena ini saudara, ayat 7 bilang damai sejahtera Allah. Anggap aja jas saya ini damai sejahtera gitu ya saudara ya. Ini kita. Jangan dibawa pulang ya Petrus ya, tolong ya. Ini cuma perumpamaan Petrus. Ya, nih damai sejahtera Allah. Ini ayat 7 ngomong seperti ini. Petrus, di luar tuh dingin dan lagi hujan. Kamu pakai damai sejahtera ini ya. Ini belum dicuci 3 bulan nih ya terus ya. Agak ada. Ini ayat 7 saudara. Aduh kalau saudara lihat ini, tenang gak kira-kira saudara? Tenang gak? Tenang karena damai sejahtera Tuhan dikasih kepada kita. Ini yang membuat kita akhirnya ya, biar kamu gak kedinginan. Kamu biar gak ketakutan. Kamu gak masuk angin, pakai ini ya. Nah dikasih, tenang saudara. Tapi Tuhan kita gak sampai situ saudara. Ayat 9, ini yang buat beda. Lakukanlah itu ketika berbicara tentang melakukan firman. Ayat 9 bilang gini, maka Allah sumber damai sejahtera. So, ini bagus, ini indah. Tuhan kita baik. Bukan hanya dia kasih damai sejahteranya buat kita. Tapi dia, sang sumber damai sejahtera juga akan menyertai saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Pantesan Paulus dalam gereja kok tenang ya. Karena dia tahu ada damai sejahtera Allah dan Tuhan beserta dengan dia. Jadi ketika melakukan firman, ampuni. Susah Kak, Petrus udah coba. Ampuni ya, yuk sama aku yuk. Jalannya sama Tuhan saudara. Jalan bro, jalan. Jangan ditahan. Lepaskan saja, lemaskan saja. Jadi berjalan bersama Tuhan. Haleluya saudara. Ampuni, susah Pak. Aku sudah mengampuni kamu di kayu salib. Yuk, sama-sama yuk. Marilah datang kepadaku semua yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kita melihat Tuhan Yesus beserta dengan kita menyadari hal ini yang bikin sukacita sejati ada dalam hidup kita. Setuju ya saudara? Terima kasih ya Petrus ya, Tuhan berkati. So selama ini kita pikir saudara,
Kita pikir kita yang God, I will stand by you. Aku ingin terus pegang tangan Tuhan. Pertanyaannya berapa lama kita kuat pegang tangan Tuhan? Atau ternyata kadang saat teduh juga bolong-bolong, saudara. Baca firman bolong-bolong. Kalau lagi semangat-semangat, kalau enggak ya enggak. Tapi kok kenapa saudara bisa ada sampai saat ini? Dan Tuhan tetap menyertai. Itu bukan karena we stand by God, tapi karena ini. God stands by you. Semuanya tentang Tuhan yang menyertai saudara dan saya dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Hamba Tuhan dari namanya Timothy Keller, saya bilang the beautiful plot twist. Dia bilang gini, pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung dinilai seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan, melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Saya suka sekali Koko tadi bilang, bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Tuhan yang menemukan kita. Karena ujung-ujungnya inisiatif selalu dari Tuhan, saudara. Buat saudara dan saya. Bersyukur kita ada di tempat ini. Karena saya percaya semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Haleluya. Itu yang bikin kita sejahtera kan saudara. Sukacita. Ini benar-benar ayat terakhir, ayat terakhir. Ayat terakhir, ayat terakhir. Yang benar kalau Tuhan baik, kenapa hal buruk terjadi dalam hidup saya? Terkadang kita bertanya itu saudara. Gak percaya Tuhan itu baik. Saya gak percaya Tuhan Yesus itu baik. Ini buktinya saudara. Mungkin ini bisa membantu kita melihat bahwa Tuhan gak main-main sama saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ibrani 12 ayat 2-3 bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, dia dihina ya saudara ya. Tekun memikul salib. Saya suka kata-kata tekun. Bagus sekali. Tekun memikul salib artinya dia benar-benar tekun menuju salib itu. Kenapa dia tekun memikul salib? Karena ada ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sih yang bikin dia sukacita sehingga dia tekun memikul salib? Sukacitanya Tuhan Yesus sehingga membuat dia tekun memikul salib adalah saudara dan saya. Puji Tuhan ya. Dia tekun memikul salib karena dia tahu setelah salib ini yang saya tanggung. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Ahli waris kerajaan sorga yang harusnya binasa. Dan itu mahal harganya. Dibayar dengan darah anak domba. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Dan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Ada kata tekun lagi. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dan ini kata-katanya indah. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow, lihat salib Kristus Tuhan. Thank you ya buat kasih-Mu. Thank you ya buat penyertaan-Mu. Thank you ya buat anugerah-Mu. Tuhan Engkau gak pernah nyerah di saat aku nyerah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Saya tutup dengan kesaksian boleh ya saudara ya. Pak Gembala boleh ya. Saya tutup ya, boleh. 2022 tuh saya sudah jadi pendeta, sudah sekolah Alkitab, saya juga sudah menggembalakan. Tapi tepat 2022 saudara, hampir saya murtad. Hampir saya jadi ateis, gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena masalah yang terjadi, masalah yang datang saudara. 2021 mama saya divonis kanker paru-paru. 2019 mama saya divonis dan 2021 mama saya meninggal karena kanker paru-paru. Pertanyaannya, sebagai pendeta, apakah saya gak berdoa buat kesembuhan mama saya? Pasti berdoa saudara, sampai klaim ayat saudara. Tapi ternyata mama saya dipanggil Tuhan. Tuhan punya rencana yang lain. Ragu, bertanya-tanya, kok Tuhan gak jawab doa saya? Saya udah melayani, saya tinggalkan dunia saya. Dunia kerjaan saya tinggalkan untuk melayani Tuhan. Bangun gereja, rintis gereja, jadi pendeta, hamba Tuhan. Kok Tuhan gak dengar doa saya? Tapi di balik itu ada aja cara Tuhan untuk mengingatkan. Satu orang datang, kamu tahu gak papanya dia harusnya meninggal gara-gara kanker. Udah stadium 4 loh. Tapi Tuhan adain mujizat, dia sembuhkan papanya. Sampai sekarang udah cancer free. Tapi terkadang kita kan kok dia dapat saya enggak ya. Kadang gitu ya saudara ya. Nah itu yang saya alami, padahal saya udah, saya udah
jadi pendeta, udah menyerahkan hidup. Sekali lagi, transaksi Yona. Saya udah ini, udah itu, udah ini, kok nggak dapat? Kesannya tuh, ya saya layak dong dapetin. Pantes dong saya dapetin. Padahal Tuhan Yesus juga dia hidupnya sempurna. Tapi dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Akhirnya saya dikuatkan di situ dan dikuatkan oleh orang-orang gereja. So saya percaya orang-orang gereja di tempat ini dikirim Tuhan untuk menguatkan saudara ketika saudara lagi dalam beban saudara. Bersyukur untuk setiap orang gereja di tempat ini. Bersyukur untuk komunitas GBI Jatinegara ini saudara. Supaya kita bisa saling menguatkan. Akhirnya saya bertumbuh lagi siap. Tapi yang saya nggak terima adik saya November tahun depannya 2022 divonis dokter kanker ovarium. Dan dokter bilang, wah maaf Pak ini udah nggak bisa sembuh. Ini cuma untuk memperpanjang hidup saja. Di situ saya marah sama Tuhan. Maunya apa sih Tuhan? Sudah lihat itu? Doa sih, tapi nggak ada ucapan syukur. Pikiran saya kacau, nggak menguasai pikiran pada salib. Dan pada akhirnya sejahtera hilang saudara. Gak peduli, ayat-ayat hilang semuanya saudara. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan lewat adik saya. Ketika saya tanya, gimana dek? Dia bilang begini, it's okay kak, Tuhan Yesus baik. Saya temenin dia di rumah sakit saudara, dia nangis-nangis di rumah sakit malam hari. Karena saya trauma, mama saya baru meninggal tahun lalu kan. Dia nangis-nangis di rumah sakit. Saya tanya, kenapa kamu sakit ya dek? Aku panggil dokter ya. Dia bilang, gak usah kak. Terus kenapa kamu nangis? Iya, Tuhan Yesus baik banget kak. Ketika kanker lagi grogotin tubuhnya, dia tetap bilang, Tuhan Yesus baik. Saya nangis di situ. Saya nih pendeta. Kok saya gak bisa lihat apa yang adik saya lihat ya? Kok saya takut ya, ragu ya, khawatir ya? Di situ saya mulai bertobat lagi. Lihat saudara, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Di situ bertobat lagi, Tuhan ampuni, Tuhan maaf ya. Long story short, adik saya mau di kemo dan dia udah semangat banget. Kak aku cuman kemo 6 kali, ada yang kemo sampai 20 kali kak. Aku masih muda kak. Aku pasti kuat. Kalau saya bilang, harus kuat ya. Kalau kamu botak, kakak juga botak. Pokoknya kita sama-sama deh. Oke kak, diperiksa, dokternya bilang, dokter keluar tiba-tiba, Pak maaf adiknya gak bisa di kemo. Loh kenapa? Karena dia kena COVID. Oh, suruh bayangin itu. Langsung runtuh semua kepercayaan saya. Sekolah Alkitab hilang saudara. Jabatan pendeta hilang. Ayat-ayat lupa. Yang ada hanya kemarahan, kepahitan, kecewa sama Tuhan. Jadi nyalahin Tuhan saudara. Saya ajak dia pulang ke rumah, tapi saya lihat adik saya tetap bilang, gimana dek? Gak apa-apa kak, untung dikasih tahu ya. Aduh, Tuhan Yesus baik banget. Tapi saya gak bertobat di situ. Saya bilang, bodoh ah, kamu ditemenin kakak ya, karena saya antar ke rumah orang tua. Saya mau pelayanan, lagi kecewa sama Tuhan, pelayanan saudara. Tapi disitulah pelayanan terberat dalam hidup saya. Ketika saya bilang, Tuhan Yesus baik, saya lagi ngerasain Sudah pernah ngasih ngalamin itu kayak ada di Twilight Zone gitu? Gak baik Tuhan, mana penyertaan Tuhan? Waktu saya bilang percaya sama Tuhan di mimbar saudara, hati saya lagi gak percaya. Percaya apanya adik saya jadi sekarang sekarat, mama saya dipanggil Tuhan. Setelah saya pulang saya nangis. Saya telepon kan saya ingat di Untar waktu itu saya pelayanan. Saya berjalan ke Bogor naik mobil, sendirian di situ saya berdoa, saya nangis. Tapi gak bisa. Gimana sih doanya marah-marah saudara. Akhirnya saya telepon istri saya, yang tolong doain saya. Omongin Yesus dalam hidup saya. Khotbahin Injil buat saya. Pikiran saya udah kacau nih. Saya gak percaya ada Tuhan, gak percaya adanya mujizat. Oh istri saya doain, istri saya khotbahin saya tentang Injil. Selesai, amin, saya tetap marah-marah. Dari keras sampai lemes saudara. Karena gak dengar apa-apa gitu ya. Bahkan saya maki-maki Tuhan, saya bilang begini, kalau gak bisa jadi Tuhan, jangan jadi Tuhan. Karena apa yang saya inginkan, solusi jawaban doa saya kejar, tapi bukan Tuhannya saudara. Lalu gak terdengar apa-apa saudara, di jalan saya tetap nangis. Dan waktu saya mulai kehabisan tenaga karena nangis saudara, di situ justru Roh Kudus bekerja. Tuhan bicara dalam hati saya, it's okay Marsha, I'm in control. Kenapa saya marah, kecewa? Karena saya gak bisa megang kontrol itu yang harusnya punya Tuhan saudara.
Saya mau ambil punya Tuhan, kontrol supaya adik saya sembuh. Saya marah, saya gak mau kehilangan adik saya gak mau adik saya mati. Lalu Tuhan bicara dalam hati saya, dia ingetin gini, bukankah anakku harus mati di kayu salib untuk kamu dan untuk adikmu? Di situ saya nangis, saudara. Hal yang terberat dalam hidup saya adalah melihat mama saya terbaring di tempat tidur. Aduh, suara sakit, nafas tersendat-sendat. Aduh, gak tega, saudara. Sedih, saudara. Ngelihat adik saya yang tiduran di rumah sakit dengan perut yang udah seperti hamil 6 bulan, padahal itu kansernya, saudara. Aduh kak. Dan di situ saya sedih. Kenapa saya mengingat Bapa di surga melihat anaknya Yesus disiksa, disalib, ditelanjangin, diludahin, dikasih mahkota duri 15 cm, dan Alkitab bilang dipukulin terus, gak cuman sekali. Dan Bapa, Alkitab mencatat bahwa Bapa memalingkan wajahnya. Saya nangis. Bukankah anakku mati untuk kamu dan untuk adikmu? Your sister safe with me. Lihat itu, saudara, pandang salib Kristus. Akhirnya saya berdoa gini, Tuhan ampuni saya. Sembuh tidak sembuh, Kesia punya Tuhan. Tapi kalau gak sembuh, thank you. Tuhan sudah kasih waktu 25 tahun untuk saya bersama adik saya. Saya serahkan semua sama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun. Besok paginya subuh adik saya nelfon, Kak panggilin ambulan. Oke, saya coba cari ambulan, gak dapet, saudara. Tiba-tiba kakak saya udah telepon, Marsha gak usah, Kesia sudah meninggal. Adik saya meninggal tepat setahun setelah mama saya meninggal. Tapi yang keluar dari mulut saya adalah puji Tuhan. Gimana ceritanya, Kak? Waktu kamu lagi panggil ambulan, adik saya bilang ke kakak saya. Ini kakak saya yang cerita. Sorry ya, aku capek. Aku nyerah ya, maaf ya. Kakak saya udah tahu, kakak saya bangunin dia. Yuk kita doa yuk. Kakak saya bangunin adik saya. Jadi adik saya sambil tidur agak duduk gitu, mereka nyanyi. Mereka nyanyi lagu ini, saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, sambil angkat tangan, perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Kakak saya udah nangis, adik saya tetap angkat tangan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Setelah itu adik saya tetap bilang ke atas dan bilang Tuhan. Dan dia tetap bilang gini loh, ini kakak saya yang cerita. Thank you ya, tetap mengucap syukur, saudara. Kesia capek, tolong Kesia. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di situ saya mulai saya bertobat. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan thank you. Kalau gak ada kematian Kristus di kayu salib, saya gak tahu adik saya kemana, mama saya kemana. Tapi Engkau kasih jaminan keselamatan untuk adik dan kakak saya melalui karya salibmu. Itu yang bikin kita tenang kan ya saudara ya, benar ya saudara ya. Nah akhirnya pada saat itu saya bilang, Tuhan selama saya masih bernafas di bumi ini, saya mau melayani Tuhan. Dan saya bertobat di situ. Masalah boleh terjadi, tapi saya percaya Yesus menguatkan saudara dari dalam, dari hati saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara mulai ragu dengan penyertaan Tuhan, dengan jawaban doa, dengan pengharapan. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan ragukan cinta Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua,
berdoa, Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Apapun yang kami alami, Tuhan, Engkau sertai setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.